Apakah kalian masih merasakan memiliki kepercayaan terhadap statement-statement istana? Ataukah sahabat, teman semua sudah tidak percaya lagi terkait statement yang dikeluarkan oleh istana? Saya salah satu yang saat ini merasa tidak memiliki kepercayaan sedikit pun terhadap statement-statement yang dikeluarkan oleh istana, terlebih mengenai cawe-cawe. Semua peristiwa politik yang menerpa partai-partai politik, organisasi-organisasi, dan terakhir terhadap Kadin, Kamar Dagang Industri Indonesia, yang mengkudeta Arsyad Rashid, dibantah oleh istana, selalu berkata tidak ada cawe-cawe, tidak ada cawe-cawe. Bahkan dulu juga terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, istana selalu membantah bahwa mereka tidak ada cawe-cawe. Saya sedikit pun tidak memiliki rasa percaya terhadap statement istana. Siapapun yang menyampaikannya, baik itu disampaikan oleh jajaran staf kepresidenan atau bahkan oleh presiden sendiri, saya tidak memiliki kepercayaan sedikit pun terhadap apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran. Tetapi bagi saya yang mereka sampaikan adalah dusta. Ini penilaian saya untuk pribadi saya. Boleh dong saya menilai bahwa mereka berdusta, tidak jujur dan berbohong. Itu hak saya untuk menilai. Dan itulah yang saya rasakan sekarang ini. Saya bahkan merasa lebih percaya kepada ular yang mendesis daripada percaya kepada statement-statement yang dikeluarkan oleh istana. Kita melihat bagaimana derasnya dan banyaknya pergolakan politik, begal-membegal, pecah-memecah, belah-membelah di antara partai-partai dan kekuatan politik. Dan bahkan ke ruang perusahaan pengusaha sekarang, yaitu Kadin, terjadi pembegalan sedemikian rupa. Apakah semua itu akan terjadi jika tidak ada campur tangan kekuasaan? Apakah itu semua terjadi jika ada penguasa tidak campur tangan? Saya pikir tidak akan terjadi. Dan baru kali ini hal seperti ini terjadi. Dan terjadinya di era mau berakhirnya pemerintahan Jokowi. Dan akhirnya apa? Kita melakukan analisis bahwa semua peristiwa yang terjadi ini adalah untuk menyelamatkan kepentingan Jokowi sebagai presiden yang nanti sebentar lagi akan menjadi mantan presiden. Tentu dia tidak akan memiliki backup seperti sekarang ketika sudah lengser menjadi presiden. Mungkin Jokowi menyadari bahwa betapa banyak kesalahan pelanggaran yang dilakukan baik oleh Jokowi sendiri maupun oleh anak-anaknya. Sehingga Jokowi harus berupaya membangun kekuatan untuk nanti menjadi pelindung bagi dirinya dan anak-anaknya setelah lengser dari jabatan kursi kepresidenan. Itulah yang akhirnya saya melihat dan analisa saya mengarah ke sana. Saya tentu berhak menganalisa demikian, melihat apa yang terjadi. Karena aneh dan janggal, semua ini terjadi begitu dahsyat, begitu deras, seperti sebuah musim yang mendadak datang. Yang tadinya kemarau tiba-tiba berubah menjadi hujan, terus tiap hari, mengakibatkan pergolakan-pergolakan yang menurut saya tidak seharusnya terjadi. Tetapi terjadi. Jadi tidak salah kalau kemudian telunjuk kita menunjuk kepada satu sosok, yaitu Jokowi, istana yang bermain di balik ini semua, terlepas dari apakah itu sebuah kebenaran atau tidak. Tetapi akhirnya kita menganalisis, melihat bahwa memang yang bermain adalah Jokowi. Karena apa? Terjadi semua di ujung pemerintahannya. Dan untuk apa? Untuk sebuah kepentingan. Kepentingan apa? Untuk menjadi kekuatan politiknya pasca lengser dari kursi kepresidenan. Karena tentu Jokowi tidak akan memiliki kekuatan dan kekuasaan lagi nanti sebesar sekarang setelah lengser dari kursi kepresidenan. Saya khawatir justru Jokowi ini akan menjadi mantan presiden pertama yang akan banyak berhadapan dengan proses hukum nantinya. Saya khawatir bahwa anak-anak Jokowi nanti adalah anak-anak presiden pertama yang terlalu banyak dan sangat banyak berurusan dengan perkara hukum ke depannya. Ini hanya sebuah pemikiran, analisa. Kita akan lihat mengapa analisa ini muncul, karena memang sekarang banyak sekali perkara-perkara hukum yang muncul ke publik yang diduga melibatkan Jokowi dan anak-anaknya. Belum lagi perkara moral, perkara etika, perkara adab yang dilakukan oleh sebuah akun di media Kaskus, yaitu Fufu Fafa, yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Semua berlomba-lomba membantah, bahkan mencebok-cebok. Inilah yang terjadi. Kementerian Informatika bahkan terkesan sudah menyimpulkan di depan itu bukan milik Gibran, meskipun mereka belum bisa memutuskan itu milik siapa.
Dan ini adalah pembelaan yang tidak fair. Tetapi kembali saya mau bicara tentang trust. Saya bertanya kepada kawan-kawan semua, apakah teman-teman masih memiliki rasa percaya kepada istana, kepada Jokowi? Ataukah sudah sama seperti saya, tidak sedikit pun lagi percaya kepada istana dan kepada Jokowi? Dan bahkan saat ini saya lebih percaya kepada desisan ular, kepada ular yang mendesis daripada suara dari istana.